Halo teman-teman, selamat datang di channel Akbar Ibra Sadewa. Hari ini, kita akan menyimak kisah legendaris yang penuh petualangan, kecerdasan, dan keajaiban, kisah Joko Kendil. Dari seorang pemuda sederhana yang sering diremehkan, hingga menjadi pahlawan kerajaan yang berhasil mengungkap pengkhianatan dan memenangkan hati sang putri. Bagaimana perjalanan epiknya? Saksikan sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya selalu update video terbaru dari kami. Siap untuk berpetualang bersama Joko Kendil? Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah sepasang suami istri yang sudah lama mendambakan seorang anak. Mereka telah mencoba berbagai cara, mulai dari berdoa hingga meminta bantuan tabib, tetapi tak ada hasil. Sang istri, Nyai Sari, sering menangis dalam kesendiriannya, berharap suatu hari Tuhan akan mengabulkan keinginannya. Suatu malam, Nyai Sari bermimpi didatangi seorang wanita tua berjubah putih yang bersinar. Wanita itu berkata, "Jangan bersedih, karena doamu akan terkabul. Namun, anak yang kau lahirkan akan berbeda dari yang lain. Terimalah dengan hati lapang." Nyai Sari terbangun dengan perasaan campur aduk, antara bahagia dan cemas. Beberapa bulan setelah mimpi itu, hal ajaib terjadi. Nyai Sari merasakan tanda-tanda kehamilan, meskipun perutnya tidak membesar seperti ibu hamil lainnya. Orang-orang di desa mulai berbisik-bisik, tetapi Nyai Sari dan suaminya tetap yakin bahwa ini adalah anugerah. Mereka menunggu dengan sabar hingga waktu kelahiran tiba. Saat hari yang dinanti datang, bukan seorang bayi yang lahir, melainkan sebuah kendil periuk tanah liat berukuran sedang. Nyai Sari dan suaminya terkejut, namun mereka teringat pesan dalam mimpi. Dengan penuh kasih sayang, mereka menerima kendil itu sebagai anak mereka dan memberinya nama Joko Kendil. Kejadian ini membuat warga desa gempar. Mereka menganggap Nyai Sari terkena kutukan atau telah melakukan dosa besar hingga melahirkan sesuatu yang aneh. Beberapa orang bahkan menyarankan agar kendil itu dibuang ke sungai atau dikubur, tetapi Nyai Sari menolak. "Ini anakku, bagaimanapun keadaannya," katanya dengan tegas. Hari demi hari berlalu, dan keajaiban lain terjadi. Joko Kendil ternyata bisa berbicara. Suaranya ceria seperti anak kecil pada umumnya. Ia juga bisa bergerak sendiri, melompat-lompat di lantai rumahnya. Nyai Sari dan suaminya terharu sekaligus bangga. Mereka merawat Joko Kendil dengan penuh kasih, sama seperti orang tua lainnya merawat anak mereka. Meski keluarganya menyayanginya, kehidupan Joko Kendil tidak mudah. Anak-anak di desa sering mengejeknya. Mereka menyebutnya kendil berjalan atau anak periuk. Namun, Joko Kendil tidak pernah marah. Ia justru membalas dengan canda dan tawa, membuat orang-orang mulai menyukai kepribadiannya yang ceria. Selain ceria, Joko Kendil juga cerdas. Ia selalu punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan sulit, bahkan orang dewasa sering dibuat kagum olehnya. "Bentuknya memang kendil, tapi otaknya lebih tajam dari kita semua," kata seorang sesepuh desa. Perlahan, orang-orang mulai menerimanya, meskipun tetap ada yang merasa aneh dengan keberadaannya. Nyai Sari sering merenung, bertanya-tanya apakah Joko Kendil ditakdirkan untuk hidup selamanya dalam bentuk kendil atau suatu hari nanti ia akan berubah. Meski begitu, ia tetap bersyukur atas kehadiran anaknya dan yakin bahwa ada rencana besar di balik keajaiban ini. Joko Kendil sendiri tidak pernah mengeluh tentang keadaannya. Ia menikmati hidupnya dan selalu penasaran dengan dunia luar. Hingga suatu hari, ia merasa bahwa kehidupannya di desa terlalu sempit untuknya. Ia ingin berpetualang, melihat dunia, dan membuktikan bahwa meskipun terlahir berbeda, ia bisa melakukan hal-hal luar biasa. Sejak kecil, Joko Kendil sadar bahwa dirinya berbeda dari anak-anak lain di desa. Namun, ia tidak pernah merasa rendah diri atau bersedih hati. Sebaliknya, ia tumbuh menjadi sosok yang ceria dan cerdas. Ia sering melompat-lompat di sekitar rumah, berbicara dengan ibunya, dan bahkan ikut membantu pekerjaan rumah sebisa mungkin. Nyai Sari semakin yakin bahwa Joko Kendil bukanlah kutukan, melainkan anugerah yang dikirimkan kepadanya. Meski begitu, kehidupan di desa tetap penuh tantangan. Beberapa orang masih memandangnya dengan heran, sementara anak-anak yang belum mengenalnya seringkali menertawakan bentuknya yang aneh. Namun, Joko Kendil tidak pernah marah atau membalas dengan kebencian.
Justru, ia sering melontarkan lelucon yang membuat orang-orang tertawa, hingga akhirnya mereka berhenti mengejeknya dan mulai menyukainya. Selain cerdas dan humoris, Joko Kendil juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Ia bisa merasakan jika ada orang yang sedang bersedih atau membutuhkan pertolongan. Suatu hari, seorang tetangga kehilangan ayamnya, dan tanpa diminta, Joko Kendil dengan akalnya yang tajam berhasil menemukan ayam tersebut di balik semak-semak. Sejak saat itu, orang-orang mulai menghormatinya dan menganggapnya lebih dari sekadar kendil hidup. Namun, meskipun Joko Kendil mulai diterima, ia merasa dunia di sekitarnya terlalu kecil. Ia sering duduk di ambang pintu rumah, menatap ke arah bukit yang jauh dan bertanya-tanya seperti apa kehidupan di luar desa. Ia ingin bertemu lebih banyak orang, melihat kota, dan membuktikan bahwa dirinya bisa melakukan hal besar. "Bu, aku ingin pergi berpetualang," katanya suatu hari kepada Nyai Sari. Nyai Sari terkejut mendengar permintaan anaknya. Ia takut sesuatu yang buruk akan menimpa Joko Kendil di luar sana. Namun, ia juga tahu bahwa anaknya memiliki keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Dengan berat hati, ia berkata, "Kalau itu yang kau inginkan, nak, pergilah. Tapi ingat, jangan pernah melupakan asal-usulmu dan selalu bersikap baik kepada siapapun." Dengan restu ibunya, Joko Kendil bersiap untuk meninggalkan desa. Namun, sebelum pergi, ia berpamitan kepada semua orang. Banyak yang awalnya ragu apakah Joko Kendil bisa bertahan di luar sana, tetapi melihat tekadnya, mereka akhirnya mendoakannya. "Hati-hati di perjalanan, Joko Kendil," seru beberapa warga yang kini mulai menyayanginya. Di tengah perjalanan, Joko Kendil bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak kelelahan di tepi jalan. Lelaki itu membawa sekantong besar berisi barang-barang dagangan dan kesulitan membawanya. Tanpa ragu, Joko Kendil menawarkan bantuan. Meskipun ia kecil, ia menemukan cara cerdik untuk membantu lelaki itu dengan mengatur ulang barang-barangnya agar lebih mudah dibawa. Ternyata, lelaki tua itu bukan orang biasa. Ia adalah seorang pertapa sakti yang sedang menyamar untuk menguji kebaikan hati orang-orang. Kagum dengan kecerdasan dan kebaikan Joko Kendil, sang pertapa memberikan sebuah hadiah spesial. "Aku melihat sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, nak. Aku akan memberimu anugerah," katanya. Dengan mantra yang diucapkan pelan, pertapa itu memberikan Joko Kendil kemampuan untuk berubah menjadi manusia tampan kapanpun ia menginginkannya. Namun, ada satu syarat, Joko Kendil hanya boleh menggunakan kemampuan ini untuk kebaikan dan tidak boleh menyombongkannya. Dengan rasa syukur, Joko Kendil menerima hadiah itu dan bersiap melanjutkan perjalanannya ke kerajaan. Kini, Joko Kendil memiliki tujuan yang lebih besar. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak hanya istimewa karena bentuknya, tetapi juga karena hatinya. Dengan semangat membara, ia melompat-lompat riang, meninggalkan desanya, dan memulai petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah menerima anugerah dari pertapa sakti, Joko Kendil semakin bersemangat melanjutkan perjalanannya. Ia merasa bahwa dunia ini lebih luas dari yang pernah ia bayangkan, dan setiap langkahnya adalah bagian dari petualangan besar yang belum pernah ia alami. Dengan tubuh kendilnya yang unik, ia melompat-lompat melewati hutan, sungai, dan perbukitan, hingga akhirnya mendekati gerbang sebuah kerajaan yang megah. Setibanya di gerbang istana, Joko Kendil melihat banyak orang berkumpul. Rupanya, kerajaan sedang mengadakan sayembara untuk mencari seseorang yang cerdas dan berani guna menjadi penasihat kerajaan. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah besar dan kesempatan bertemu langsung dengan raja serta putri kerajaan. Melihat peluang ini, Joko Kendil merasa inilah saatnya membuktikan dirinya. Namun, ketika Joko Kendil melompat ke kerumunan dan menyatakan ingin ikut serta, semua orang tertawa. "Hahaha, ini sayembara untuk manusia, bukan untuk kendil hidup," seru seorang prajurit penjaga. Beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai lelucon dan mencoba mengusirnya. Tapi Joko Kendil tetap tenang dan berkata, "Bukankah yang kalian cari adalah kecerdasan dan keberanian? Kalau begitu, biarkan aku ikut serta. Jika aku kalah, aku akan pergi tanpa protes." Melihat kepercayaan dirinya, kepala penjaga akhirnya mengizinkannya mengikuti sayembara. Tantangan pertama adalah menjawab teka-teki yang diberikan oleh penasihat kerajaan. Dengan kepintarannya, Joko Kendil berhasil menjawab dengan cepat dan tepat, membuat semua orang terkejut. Anak kendil ini benar-benar cerdas.
bisik salah satu peserta. Ujian berikutnya adalah uji keberanian. Para peserta harus melewati sebuah jembatan gantung yang rapuh di atas sungai deras. Banyak peserta yang ragu dan ketakutan, tetapi Joko Kendil maju tanpa ragu. Dengan tubuh kecilnya, ia melompat-lompat dengan lincah hingga mencapai sisi lain jembatan. Sorak-sorai penonton memenuhi udara. Kabar tentang kehebatan Joko Kendil akhirnya sampai ke telinga raja. Penasaran, sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Joko Kendil ke hadapannya. Saat masuk ke dalam istana, Joko Kendil merasakan kemegahan yang luar biasa. Pilar-pilar emas berdiri kokoh, lantai marmer bersinar, dan para pelayan berjalan dengan anggun. Di singgasana megahnya, raja menatap Joko Kendil dengan penuh keheranan. "Jadi, kau ini anak yang membuat kehebohan di sayembara?" tanyanya. Joko Kendil dengan sopan menjawab, "Hamba hanya ingin membuktikan bahwa kecerdasan dan keberanian tidak ditentukan oleh rupa." Jawabannya membuat sang raja tersenyum, sementara para penasihatnya mulai memandangnya dengan kagum. Di sisi lain ruangan, seorang gadis cantik ikut memperhatikan percakapan tersebut. Ia adalah putri raja, seorang gadis cerdas yang tidak mudah terpesona oleh penampilan luar. Justru, ia merasa tertarik dengan Joko Kendil yang tampak percaya diri dan cerdas. "Ayah, aku ingin melihat seberapa jauh kecerdasan anak ini," katanya. Mendengar permintaan putrinya, raja mengajukan satu tantangan terakhir kepada Joko Kendil. "Jika kau memang sehebat yang mereka katakan, bisakah kau menjawab teka-teki yang hanya sedikit orang bisa pecahkan?" Joko Kendil tersenyum dan mengangguk. Ia tahu, ini adalah ujian terakhir yang akan menentukan masa depannya di kerajaan. Dengan penuh semangat, Joko Kendil bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Ia yakin bahwa takdirnya bukan sekadar menjadi kendil hidup, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Perjalanannya baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi di istana raja. Di hadapan raja dan seluruh istana, Joko Kendil menanti teka-teki yang akan diberikan kepadanya. Sang raja menatapnya dengan penuh selidik, lalu berkata, "Jika kau benar-benar cerdas, jawablah pertanyaanku. Apa yang semakin besar jika diambil sebagian, tetapi semakin kecil jika ditambahkan?" Seisi ruangan terdiam. Para penasihat kerajaan mengerutkan dahi, beberapa peserta sayembara yang masih tersisa mencoba berpikir keras. Namun, sebelum siapapun bisa menjawab, Joko Kendil tertawa kecil dan berkata dengan yakin, "Itu adalah lubang, Baginda. Jika kita mengambil sebagian dari lubang, ia akan semakin besar. Tetapi jika kita menambahkan sesuatu ke dalamnya, lubang itu justru mengecil." Mendengar jawaban itu, raja terkejut, lalu tertawa puas. "Luar biasa, tak banyak orang yang bisa menjawab teka-teki ini," katanya. Para penasihat mengangguk setuju, sementara para peserta lain hanya bisa terpana. Joko Kendil telah membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar kendil hidup, tetapi juga seorang yang cerdas dan layak dihormati. Di sisi lain ruangan, putri raja tersenyum. Ia semakin tertarik dengan sosok Joko Kendil yang tidak hanya berani tetapi juga memiliki cara berpikir yang luar biasa. Ia pun mendekati ayahnya dan berbisik, "Ayah, aku ingin mengenal anak ini lebih jauh. Bolehkah aku berbincang dengannya?" Raja mengangguk, lalu mempersilakan Joko Kendil untuk berbicara dengan putrinya. Dalam pertemuan itu, putri raja mengajukan beberapa pertanyaan, mulai dari asal-usul Joko Kendil hingga alasan mengapa ia ingin mengikuti sayembara ini. Dengan santai dan penuh percaya diri, Joko Kendil menjawab semuanya, bahkan sesekali menyelipkan lelucon yang membuat sang putri tertawa. Obrolan mereka berlangsung lama, hingga tanpa disadari, putri raja semakin menikmati kehadiran Joko Kendil. Ia terkesan dengan cara berpikirnya yang unik dan caranya membawa diri meskipun bentuknya tidak seperti manusia biasa. Ia pun berkata, "Kau berbeda dari orang-orang yang pernah kutemui. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Namun, tidak semua orang di istana senang dengan kehadiran Joko Kendil. Beberapa penasihat kerajaan merasa tidak pantas jika seorang kendil hidup mendapatkan perhatian khusus dari sang putri. Salah satu penasihat yang iri pun berbisik kepada raja, "Baginda, bagaimana mungkin seseorang yang bukan manusia bisa menjadi bagian dari kerajaan ini?" Raja termenung. Ia mengakui kecerdasan Joko Kendil, tetapi ia juga tahu bahwa tradisi kerajaan tidak memungkinkan sesuatu yang aneh menjadi bagian dari keluarganya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata,
baiklah, Joko Kendil telah membuktikan dirinya cerdas. Tapi jika ia benar-benar ingin tetap di sini, ia harus melalui ujian lain yang lebih sulit. Malam itu, Joko Kendil duduk di kamarnya dan merenung. Ia sadar bahwa ujian berikutnya tidak akan mudah. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia layak berada di kerajaan, bukan hanya karena kepintarannya, tetapi juga karena hatinya yang tulus. Dengan semangat, ia mempersiapkan dirinya untuk tantangan yang akan datang. Petualangan Joko Kendil di istana baru saja dimulai. Ia tidak hanya harus membuktikan kemampuannya kepada raja, tetapi juga menghadapi orang-orang yang meragukannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menantinya, sesuatu yang bahkan lebih penting dari sekadar menjadi penasihat kerajaan. Setelah membuktikan kecerdasannya, Joko Kendil kini harus menghadapi ujian yang lebih berat. Raja, yang mulai tertarik dengan kemampuannya tetapi masih ragu untuk menerimanya di istana, memutuskan untuk memberinya 3 tantangan. Jika kau mampu menyelesaikan semua tantangan ini, aku akan mempertimbangkan posisimu di kerajaan, ujar raja dengan suara lantang di hadapan seluruh istana. Joko Kendil tetap tenang dan tersenyum. Baiklah, Baginda, tantangan seperti apa yang harus hamba selesaikan? Tanyanya. Raja lalu menjelaskan bahwa ujian pertama adalah menemukan benda yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Ujian ini diberikan untuk menguji kebijaksanaan Joko Kendil. Joko Kendil berpikir sejenak, lalu menjawab, Baginda, jawabannya adalah angin. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya ketika ia menyentuh kulit kita. Seisi ruangan terdiam sebelum akhirnya raja tertawa dan bertepuk tangan. Jawaban yang cerdas. Kau lulus ujian pertama. Ujian kedua adalah membawa sesuatu yang paling berharga di dunia, tetapi tidak memiliki berat sama sekali. Para penasihat kerajaan pun kebingungan dengan tantangan ini, tetapi Joko Kendil dengan percaya diri menjawab, Baginda, jawabannya adalah ilmu dan kebijaksanaan. Mereka adalah hal paling berharga di dunia, tetapi tidak memiliki berat seperti benda lain. Raja kembali terkejut dengan kecerdasan Joko Kendil. Kau benar lagi, ilmu dan kebijaksanaan adalah kekayaan sejati yang tidak bisa diukur dengan berat. Kini, hanya tersisa satu tantangan terakhir, yang paling sulit dari semuanya. Untuk ujian ketiga, Raja ingin menguji keberanian Joko Kendil. Ia diperintahkan untuk bermalam di sebuah hutan angker di pinggiran kerajaan. Hutan itu dikenal sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk gaib dan tidak ada seorang pun yang berani masuk ke dalamnya setelah matahari terbenam. Tanpa ragu, Joko Kendil menerima tantangan itu. Malam itu, ia berangkat ke hutan dengan langkah mantap. Udara dingin menyelimuti tubuh Kendilnya, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Namun, ia tetap tenang dan mengingat nasihat ibunya, ketakutan hanya ada di dalam pikiranmu. Hadapilah dengan keberanian, dan kau akan menang. Di tengah malam, muncul sosok bayangan besar dengan mata menyala merah. Makhluk itu bertanya dengan suara menggelegar, siapa yang berani memasuki wilayahku? Joko Kendil tidak gentar, ia justru menjawab dengan tenang, aku hanya seorang musafir yang ingin membuktikan keberanian kepada raja. Jika kau ingin menakutiku, itu sia-sia, karena aku tidak takut. Tiba-tiba, sosok itu tertawa keras dan perlahan berubah menjadi pria tua berjubah putih. Bagus, kau telah membuktikan bahwa keberanian sejati tidak datang dari tubuh yang kuat, tetapi dari hati yang teguh. Ternyata, makhluk itu adalah seorang pertapa sakti lainnya yang sengaja menguji Joko Kendil. Sebagai hadiah, ia memberinya jimat perlindungan yang akan berguna di masa depan. Keesokan paginya, Joko Kendil kembali ke istana dengan selamat. Raja, putri, dan seluruh penghuni istana terkejut melihatnya kembali dengan wajah tenang. Raja pun berkata, kau telah menyelesaikan semua ujian yang kuberikan. Aku tidak bisa lagi meragukan kemampuanmu. Mulai hari ini, kau boleh tinggal di istana. Dengan kemenangan ini, Joko Kendil semakin dekat dengan tujuannya. Namun, ia tidak tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menantinya di hari-hari berikutnya. Setelah berhasil menyelesaikan semua ujian yang diberikan raja, Joko Kendil kini resmi tinggal di istana. Ia mendapat tempat terhormat sebagai penasihat kerajaan, membuat banyak orang kagum. Namun, tidak semua penghuni istana senang dengan kehadirannya.
Beberapa penasihat lama merasa iri dan tidak terima bahwa seorang kendil hidup bisa mendapatkan kepercayaan raja. Salah satu penasihat yang paling membencinya adalah Pati Suradipa, seorang pria licik yang sejak lama ingin menguasai kerajaan dari balik layar. Ia merasa posisinya terancam dengan keberadaan Joko Kendil. Anak kendil itu hanya keberuntungan semata. Aku harus menyingkirkannya sebelum ia semakin berkuasa, gumamnya dalam hati. Pati Suradipa pun mulai menyusun rencana jahat. Ia berbisik kepada raja, "Baginda, meskipun Joko Kendil cerdas, kita belum tahu apakah ia memiliki kesetiaan yang sejati. Bagaimana jika ia hanya mencari keuntungan pribadi?" Raja yang bijaksana awalnya tidak mudah terpengaruh, tetapi Suradipa terus membujuknya. Di sisi lain, putri raja semakin akrab dengan Joko Kendil. Ia sering berbincang dengannya di taman istana, mendiskusikan berbagai hal mulai dari ilmu pengetahuan hingga kehidupan di luar kerajaan. Tanpa disadari, ia mulai menaruh rasa kagum yang lebih dalam terhadap Joko Kendil, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena hatinya yang tulus. Melihat kedekatan ini, Pati Suradipa semakin khawatir. Jika Joko Kendil mendapatkan hati sang putri, maka ia bisa menjadi pewaris kerajaan di masa depan. Hal ini tidak bisa ia biarkan. Ia lalu membuat rencana licik dengan memanfaatkan kepercayaan raja. Suatu hari, Suradipa datang ke hadapan raja dengan laporan palsu. "Baginda, hamba mendapat kabar bahwa ada pengkhianat di dalam istana yang diam-diam bersekongkol dengan musuh kerajaan," katanya dengan wajah serius. Raja terkejut dan bertanya siapa yang dimaksud. "Hamba mencurigai Joko Kendil, Baginda. Ia datang dari tempat yang tidak jelas, dan kini ia telah mendapatkan kepercayaan penuh dari istana. Tidakkah itu mencurigakan?" Raja, meskipun ragu, tidak bisa mengabaikan laporan tersebut. Ia pun memutuskan untuk menguji kesetiaan Joko Kendil. Malam itu, seorang prajurit istana datang ke kamar Joko Kendil dan berkata, "Baginda raja ingin bertemu denganmu sekarang juga." Saat Joko Kendil tiba di ruang singgasana, raja menatapnya dengan wajah serius. "Joko Kendil, aku ingin tahu, apakah kau benar-benar setia kepada kerajaan ini? Jika iya, maka kau harus menjalankan sebuah misi berbahaya untuk membuktikan kesetiaanmu." Tanpa ragu, Joko Kendil menjawab, "Baginda, hamba akan melakukan apapun demi membuktikan kesetiaan hamba." Raja pun memberikan perintah, "Pergilah ke negeri seberang dan bawakan aku bunga sakti yang hanya tumbuh di Gunung Merapi. Jika kau bisa membawanya kembali, aku akan menganggapmu sebagai orang yang benar-benar setia." Misi ini bukanlah tugas biasa. Gunung Merapi terkenal berbahaya, dengan hutan lebat dan makhluk-makhluk mistis yang menjaganya. Namun, Joko Kendil tidak gentar. Dengan hati teguh, ia menerima tugas itu dan bersiap untuk petualangan yang jauh lebih menantang dari sebelumnya. Sementara itu, putri raja yang diam-diam mengetahui perintah ayahnya merasa cemas. Ia curiga ada sesuatu yang tidak beres. "Aku harus mencari tahu siapa yang menghasut ayah untuk mengirim Joko Kendil ke misi berbahaya ini," pikirnya. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia mulai menyelidiki rencana licik yang sedang terjadi di balik layar. Setelah menerima tugas dari raja, Joko Kendil segera mempersiapkan perjalanannya menuju Gunung Merapi. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dengan tekad kuat dan kepercayaannya pada keajaiban yang telah menuntunnya selama ini, ia melangkah maju. Sebelum berangkat, putri raja diam-diam memberinya bekal makanan dan sebuah kain sutra kecil. "Ini untukmu, jaga dirimu baik-baik," bisiknya dengan mata penuh kekhawatiran. Joko Kendil tersenyum dan mengangguk. "Jangan khawatir, putri, aku akan kembali dengan bunga sakti itu," katanya dengan penuh keyakinan. Dengan langkah ringan, ia meninggalkan istana dan memulai petualangan barunya. Namun, di balik semua itu, Pati Suradipa diam-diam mengawasi dan menyeringai puas. "Sekarang kita lihat apakah kau bisa kembali hidup-hidup, Joko Kendil," gumamnya dalam hati. Setelah beberapa hari perjalanan, Joko Kendil tiba di kaki Gunung Merapi. Udara di sana terasa panas dan angin bertiup membawa abu vulkanik. Namun, tantangan sesungguhnya baru dimulai. Menurut legenda, bunga sakti yang ia cari hanya bisa ditemukan di puncak gunung, dan untuk mencapainya, ia harus melewati hutan gaib yang dijaga oleh makhluk-makhluk mistis. Saat memasuki hutan, Joko Kendil mulai merasakan suasana yang aneh. Pepohonan berdesir tanpa angin, dan suara-suara aneh bergema di udara.
Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok raksasa dengan mata merah menyala. "Siapa kau? Berani-beraninya masuk ke wilayah kami?" bentak raksasa itu dengan suara menggelegar. Tanpa gentar, Joko Kendil menjawab, "Aku hanya seorang musafir yang mencari bunga sakti. Aku tidak bermaksud jahat." Namun, raksasa itu hanya tertawa sinis. "Jika kau ingin bunga sakti, kau harus melewatiku terlebih dahulu," katanya, lalu mengayunkan tangannya yang besar ke arah Joko Kendil. Dengan gesit, Joko Kendil melompat menghindar. Ia ingat bahwa kekuatannya bukan pada fisik, tetapi pada kecerdikannya. Melihat raksasa itu bergerak lamban, ia segera memikirkan cara untuk mengalahkannya. "Jika aku bisa membuatnya kehilangan keseimbangan, aku bisa melarikan diri," pikirnya. Joko Kendil lalu berteriak, "Hei, raksasa! Aku tahu kau kuat, tapi bisakah kau menangkapku?" Ia mulai melompat-lompat di antara pohon-pohon, membuat raksasa itu semakin marah. Raksasa itu mengejarnya dengan tergesa-gesa, hingga akhirnya ia tersandung akar pohon besar dan jatuh dengan suara menggelegar. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Joko Kendil. Dengan cepat, ia berlari meninggalkan raksasa yang masih mengerang kesakitan. Setelah melewati hutan gaib, ia tiba di lereng Gunung Merapi yang dipenuhi bebatuan tajam dan asap belerang. Di kejauhan, ia melihat kilauan emas di antara celah batu. "Itu pasti bunga sakti," katanya penuh semangat. Namun, saat ia mendekat, tiba-tiba tanah di bawahnya mulai bergetar. Dari balik bebatuan, muncul seekor naga besar dengan sisik berwarna merah menyala. Matanya menatap tajam ke arah Joko Kendil. "Tak seorang pun boleh mengambil bunga ini tanpa melewati ujianku," desis naga itu dengan suara berat. Joko Kendil menatap naga itu tanpa rasa takut. Ia tahu bahwa ujian ini adalah tahap terakhir sebelum ia bisa mendapatkan bunga sakti. Dengan napas dalam, ia bersiap menghadapi tantangan baru yang akan menentukan nasibnya, dan juga nasibnya di kerajaan. Joko Kendil berdiri tegak di hadapan naga merah yang menghalangi jalannya. Asap belerang yang keluar dari mulut makhluk itu semakin menambah kesan mengerikan. "Jika kau ingin bunga sakti ini, kau harus melewati ujianku," kata naga itu dengan suara menggelegar. Joko Kendil tetap tenang. "Baiklah, apa ujian yang harus aku selesaikan?" tanyanya. Naga itu menyeringai, lalu berkata, "Aku akan memberimu 3 teka-teki. Jika kau bisa menjawab semuanya dengan benar, kau boleh mengambil bunga sakti. Namun, jika kau gagal, kau akan menjadi makananku." Joko Kendil mengangguk tanpa ragu. Ia sudah beberapa kali menghadapi tantangan yang menguji kecerdasannya, dan kali ini ia harus kembali membuktikan kemampuannya. "Baiklah, berikan teka-tekimu," ujarnya mantap. Naga itu menghela napas panjang sebelum melontarkan teka-teki pertama. "Aku semakin besar jika diambil sebagian, tetapi semakin kecil jika ditambahkan. Apakah aku?" Joko Kendil tersenyum, pertanyaan ini mirip dengan yang diberikan raja sebelumnya. Dengan percaya diri, ia menjawab, "Lubang." Naga itu mengangguk, lalu melanjutkan dengan teka-teki kedua. "Aku selalu bergerak, tetapi tidak pernah meninggalkan tempatku. Apakah aku?" Joko Kendil berpikir sejenak, lalu menjawab, "Jam." Jarumnya selalu bergerak, tetapi ia tetap berada di tempatnya. Mata naga itu menyipit. Ia tidak menyangka Joko Kendil bisa menjawab dengan mudah. Kemudian, ia memberikan teka-teki terakhir. "Aku bisa membuat orang tertawa atau menangis, aku tidak punya suara tetapi bisa berbicara. Apakah aku?" Joko Kendil sempat terdiam. Ia merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Bayangan." Ia bisa membuat seseorang tertawa ketika bermain dengannya, atau menangis ketika merasa kesepian. Ia tidak punya suara, tetapi bisa berbicara melalui bentuknya. Naga itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk dengan kagum. "Kau telah menjawab semuanya dengan benar. Aku tidak bisa menyangkal kecerdasanmu," katanya. Ia lalu mengibaskan ekornya ke arah celah batu, dan bunga sakti berwarna emas muncul dengan cahaya yang berkilauan. "Ambillah, kau berhak atas bunga ini." Dengan hati penuh kemenangan, Joko Kendil mengambil bunga sakti itu. "Terima kasih, Naga Agung. Aku akan menjaga bunga ini dengan baik." Naga itu tersenyum sebelum menghilang dalam kepulan asap, meninggalkan Joko Kendil sendirian di puncak gunung. Setelah mendapatkan bunga sakti, Joko Kendil segera kembali menuruni gunung. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, karena ia tahu bahwa tantangan terbesar telah ia lalui.
Namun, di dalam istana, bahaya lain telah menunggunya. Patih Suradipa yang licik belum menyerah dalam upayanya untuk menyingkirkan Joko Kendil. Setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan, Joko Kendil akhirnya tiba kembali di kerajaan dengan membawa bunga sakti. Warga istana terkejut melihatnya kembali dengan selamat, sementara raja menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kau berhasil?" tanya raja. Dengan penuh hormat, Joko Kendil menyerahkan bunga sakti yang bersinar keemasan. "Inilah bunga yang Baginda inginkan," ujarnya. Raja memeriksa bunga itu dengan kagum. "Tak kusangka kau benar-benar berhasil, Joko Kendil. Kau tidak hanya cerdas, tetapi juga berani dan setia." Namun, sebelum raja bisa memberikan keputusannya, Patih Suradipa melangkah maju dengan ekspresi penuh tipu daya. "Baginda, bagaimana jika bunga itu hanyalah tipu muslihat? Bagaimana jika Joko Kendil mencuri bunga ini dari tempat lain?" Joko Kendil menatap Patih Suradipa dengan tajam, tetapi ia tetap tenang. Raja, yang mulai goyah karena pengaruh Patih Suradipa, akhirnya berkata, "Baiklah, kita akan menguji bunga ini. Jika benar bunga sakti, maka ia memiliki kekuatan penyembuhan." Kebetulan, ada seorang pelayan tua di istana yang sedang sakit parah. Raja memerintahkan agar kelopak bunga sakti direbus menjadi ramuan dan diberikan kepadanya. Semua mata tertuju pada pelayan tua itu saat ia meminum ramuan tersebut. Beberapa saat kemudian, keajaiban terjadi, wajahnya yang pucat mulai berseri kembali, dan tubuhnya yang lemah menjadi kuat. Raja tercengang. "Bunga ini benar-benar memiliki kekuatan sakti," katanya dengan kagum. Namun, Patih Suradipa tidak menyerah begitu saja. Dengan penuh kelicikan, ia berlutut dan berkata, "Baginda, meskipun ia berhasil membawa bunga ini, apakah kita bisa mempercayai seseorang yang asal-usulnya tidak jelas? Bagaimana jika ia memiliki niat jahat terhadap kerajaan?" Sebelum raja sempat menjawab, putri tiba-tiba angkat bicara. "Ayahanda, cukup sudah. Sudah berulang kali Joko Kendil membuktikan kesetiaannya, tetapi selalu ada yang mencoba menjatuhkannya. Aku yakin ada niat busuk di balik semua ini," katanya dengan tegas. Mendengar itu, raja menatap putrinya dengan heran. Ia menyadari bahwa putrinya telah menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada Joko Kendil. "Apa maksudmu, putriku?" tanya raja. Dengan penuh keberanian, putri menjawab, "Ayahanda, izinkan aku menyelidiki siapa yang sebenarnya ingin menyingkirkan Joko Kendil." Wajah Patih Suradipa langsung berubah pucat. Ia tahu bahwa jika putri benar-benar menyelidiki, rahasia kelicikannya bisa terbongkar. Maka, sebelum itu terjadi, ia memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Malam itu, ia menyusun rencana terakhirnya, menyingkirkan Joko Kendil dengan cara yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, Joko Kendil mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu bahwa keberhasilannya justru membawa lebih banyak musuh di dalam istana. Namun, ia tidak takut. "Aku sudah sejauh ini. Aku tidak akan mundur sekarang," gumamnya. Ia bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya, tanpa menyadari bahwa bahaya mengintainya lebih dekat dari yang ia duga. Malam itu, suasana istana terasa mencekam. Patih Suradipa telah menyiapkan jebakan terakhir untuk menyingkirkan Joko Kendil. Dengan bantuan beberapa prajurit yang setia padanya, ia berencana mencelakai Joko Kendil dan menuduhnya sebagai pengkhianat. "Jika dia mati dalam insiden ini, maka tak ada lagi yang menghalangiku," pikirnya dengan senyum licik. Di sisi lain, putri semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendengar desas-desus bahwa beberapa prajurit berkumpul di taman istana dengan sikap mencurigakan. Tanpa ragu, ia menyelinap keluar dan melihat para prajurit berbicara dengan Patih Suradipa. "Jangan beri dia kesempatan untuk membela diri. Pastikan dia dianggap sebagai pengkhianat," kata Patih dengan suara pelan namun penuh kebencian. Mendengar itu, putri bergegas kembali ke kamarnya. Ia segera mengirim pesan rahasia kepada Joko Kendil melalui seorang pelayan terpercaya. Saat Joko Kendil membaca pesan tersebut, ia tersenyum tipis. "Jadi ini rencana licik mereka," gumamnya. Ia pun bersiap untuk menghadapi jebakan itu, tetapi dengan cara yang tidak mereka duga. Saat malam semakin larut, para prajurit yang dikendalikan oleh Patih Suradipa mendatangi kamar Joko Kendil. Namun, alangkah terkejutnya mereka saat mendapati kamar itu kosong. "Kemana dia?" bisik salah satu prajurit. Tiba-tiba, dari balik bayangan, terdengar suara Joko Kendil.
Mencari aku. Para prajurit terkejut dan mencoba menyerangnya, tetapi Joko Kendil sudah lebih dulu bergerak. Dengan gesit, ia menghindari serangan mereka dan memancing mereka keluar menuju aula utama istana. Di saat yang sama, Putri telah memberitahu Raja tentang rencana jahat Patih Suradipa. Raja yang marah segera memerintahkan para pengawal setianya untuk menangkap Patih Suradipa dan para komplotannya. Begitu tiba di aula utama, Patih Suradipa mendapati dirinya terperangkap. Joko Kendil berdiri di tengah ruangan dengan tenang, sementara Raja dan para pengawal sudah menunggunya. Suradipa, kau telah berkhianat. Selama ini kaulah yang menabur fitnah dan mencoba menyingkirkan Joko Kendil, bentak Raja dengan penuh amarah. Patih Suradipa mencoba berbohong, tetapi bukti-bukti sudah terlalu jelas. Beberapa pelayan istana juga maju memberikan kesaksian tentang kelicikannya. Dengan wajah penuh keputusasaan, Patih akhirnya berlutut dan memohon ampun. Namun, Raja yang murka tidak bisa memaafkannya. Sebagai hukuman, kau akan diasingkan dari kerajaan selamanya. Setelah keadilan ditegakkan, Raja menatap Joko Kendil dengan penuh rasa hormat. Joko Kendil, kau telah membuktikan bahwa kau bukan hanya cerdas dan setia, tetapi juga berani menghadapi kejahatan. Aku ingin memberikan penghargaan kepadamu. Namun, sebelum Raja melanjutkan kata-katanya, Putri tiba-tiba berkata, Ayahanda, jika kau mengizinkan, aku ingin mengatakan sesuatu. Ia menoleh ke arah Joko Kendil dan tersenyum. Aku telah melihat sendiri kebaikan hatinya. Aku ingin dia tetap berada di sini, bukan sebagai penasihat, tetapi sebagai pendampingku. Raja terkejut, tetapi ia melihat ketulusan di mata putrinya. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk. Jika itu yang kau inginkan, putriku, maka aku merestui. Joko Kendil, mulai hari ini kau bukan lagi sekadar penasihat kerajaan, tetapi juga bagian dari keluarga kerajaan. Joko Kendil yang awalnya hanya seorang anak yang dianggap aneh kini telah menjadi seorang pahlawan dan mendapatkan tempat di hati rakyat, bahkan di hati putri raja. Dengan berakhirnya kelicikan Patih Suradipa, kedamaian pun kembali ke kerajaan. Joko Kendil akhirnya menemukan takdirnya, bukan hanya sebagai seorang pemuda yang cerdas, tetapi juga sebagai bagian dari legenda yang akan dikenang selamanya. Wah, luar biasa sekali perjalanan Joko Kendil. Dari seorang pemuda yang diremehkan, ia berhasil membuktikan bahwa kecerdasan dan ketulusan hati bisa mengalahkan segala rintangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share agar lebih banyak orang bisa menikmati kisah inspiratif ini. Dan tentu saja, buat kalian yang belum subscribe, ayo tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di channel ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian cerita, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat untuk belajar dari kisah-kisah penuh makna. Terima kasih dan sampai jumpa.